Perang semakin menggila di Timur Tengah lantaran tak hanya melibatkan tentara Israel dan pejuang Palestina. Namun perang tersebut turut melibatkan hewan yakni anjing. Meski begitu anjing besar Hamas mampu mengalahkan anjing perang milik tentara Zionis. Dikutip dari Palestine Chronicle, anjing-anjing pasukan pertahanan Israel atau IDF dilatih oleh unit OCATS tentara Israel. Hewan ini dilatih untuk menghadapi anjing-anjing besar yang digunakan oleh perlawanan Palestina di jalur Gaza. Meski mendapat pelatihan, anjing IDF tak mampu mengalahkan anjing besar Hamas. Sebaliknya, anjing perang Israel mati berguguran di terowongan Hamas. Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan Israel sedang membeli anjing terlatih dari Eropa. Adapun anjing terlatih itu sebagian besar ras Malino dari Belanda dan Jerman yang akan tiba dalam beberapa bulan mendatang. Selain itu, militer Israel juga mencari pemasok anjing pendeteksi bahan peledak, anjing penyelamat, dan anjing penyerang dari negara lain. Kementerian Pertahanan Israel menilai anjing dari unit OCATS gagal menjalankan tugasnya di medan perang. Militer Israel memprediksi anjing dari unit OCATS gagal lantaran diserang oleh anjing-anjing besar yang diduga digunakan Hamas dalam perang tersebut. Amerika Serikat mengumumkan pasukannya telah menyerang lebih dari 85 sasaran yang berada di daerah Irak dan Suriah. Menanggapi serangan besar Amerika Serikat, sayap militan Palestina yakni Hamas memberikan respons. Pihaknya mengecam dan mengutuk keras serangan Amerika Serikat ke Irak Suriah. Dikutip dari Al-Masirah.net, respon tersebut disampaikan oleh Hamas dalam pernyataannya yang berbahasa Inggris. Hamas menyebut Amerika Serikat memikul tanggung jawab atas konsekuensi agresi brutal terhadap Irak Suriah. Pihaknya mengibaratkan Amerika Serikat sedang menuang minyak ke dalam api. Lanjutnya, Hamas memastikan kondisi Timur Tengah tidak akan pernah stabil hingga mencapai kata perdamaian. Hamas mengklaim perdamaian bisa terjadi jika Zionis menghentikan kejahatan genosida dengan membersihkan etnis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Diketahui sebelumnya Amerika Serikat meluncurkan serangan udara terhadap kelompok bersenjata yang didukung Iran dan Suriah pada Jumat 2 Februari malam. Pihak militer Amerika Serikat mengklaim telah menyerang 85 titik target di 7 lokasi yang berbeda. Serangan besar-besaran Amerika Serikat setidaknya menewaskan 40 orang. Amerika Serikat akan melakukan serangan lebih lanjut terhadap pembalasan atas serangan drone yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim akan menyerang Lebanon hingga siap berperang melawan Hizbullah. Di tengah klaim tersebut, IDF kalah cepat dalam melakukan perlawanan. Pasalnya rudal Hizbullah justru menyerang terlebih dahulu hingga membuat Israel utara remuk. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Divisi Operasi Militer Israel, yakni Mayor Jenderal Ziv, yang mengatakan kalau situasi keamanan di wilayah utara membutuhkan prioritas. Lantas Ziv mengutuk keputusan yang diambil pemerintah Israel karena menunda konfrontasi di front utara sampai agresi militer IDF di Gaza selesai, yang menyiratkan Israel seharusnya memadamkan perlawanan Hizbullah dengan bergerak cepat melakukan gempuran terlebih dahulu. Ziv menambahkan eskalasi di Israel Utara sudah terlalu tinggi hingga menyulitkan IDF mengatasi gempuran Hizbullah. Akibatnya Israel harus menerima kehancuran di bagian utara. Oleh sebab itu, Ziv menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan menyebutnya sebagai biang kerok, yang menegaskan agar masalah keamanan di perbatasan Israel Utara adalah ketidakmampuan Netanyahu memberi keputusan secara cepat. Kini media Israel melaporkan pemukim Israel ketakutan atas serangan roket Hizbullah. Bahkan mereka tak lagi percaya terhadap pemerintahan Israel yang saat ini dipimpin oleh Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menerjunkan Brigade ke-55 untuk beroperasi di Khan Younis. Dalam pertempuran jarak dekat, seorang sersan IDF terjatuh dan tewas diserang Hamas. Lantaran ketakutan, tentara Israel meninggalkan sersan IDF yang tewas.
Inilah video yang memperlihatkan bentrok jarak dekat antara Brigade ke-55 dengan militan Palestina. Adapun video itu diunggah oleh Israel National News pada Jumat 2 Februari. Dalam video itu terlihat segerombol tentara Zionis adu tembak dengan Hamas di Khan Younis. Suara mencekam lantaran terdengar suara tembakan bertubi-tubi hingga kepulan asap yang pekat. Dilaporkan tim penembak jitu Brigade ke-55 saling adu tembak dengan sniper Hamas. Dalam bentrok tersebut, sniper IDF menggunakan RPG yang ditembakkan ke arah lawan. Namun Hamas justru membalas tembakan lebih intens hingga mengakibatkan prajurit IDF yakni Sersan 1 Gideon Ilani tewas. Saat Sersan IDF ditembak tewas, tentara Zionis lainnya pun kabur karena ketakutan. Militan Yaman mengunggah video teror untuk pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam video itu memperlihatkan Houthi melakukan simulasi perang dengan Israel. Kini Israel merespons video tersebut. Media Zionis yakni Israel National News menyoroti video yang dirilis Houthi. Dalam pemberitaannya, Israel National News menyebut Houthi mampu menaklukkan kota Israel. Pasalnya dalam video itu terlihat kelompok Houthi melakukan latihan penembakan lanjutan yang mensimulasikan serangan ke kota Israel. Terlebih militan Houthi berjalan kaki dan menetralisir kamera perimeter dengan tembakan jarak jauh. Dalam simulasi itu, Houthi menggunakan RPG untuk menghancurkan kendaraan keamanan kota dan menembus pagar pembatas. Pasukan penyerang maju ke kota di bawah perlindungan tembakan senapan mesin, menyerang dan melenyapkan musuh saat mereka pergi. Pasukan tersebut kemudian dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 2 dan 3 orang, dengan masing-masing kelompok ditugaskan di gedung yang berbeda di kota untuk masuk dan mencari musuh. Pasukan penyerang ditampilkan mencari dan menundukkan operator pusat komando kota, serta menahan tentara IDF di kota dan mencari senjata, serta diidentifikasikan mereka. Sekelompok kendaraan tempur tiba untuk mengekstrasi pasukan penyerang dan tahanan mereka. Tak lama setelah mereka berangkat, kota yang diibaratkan Israel itu dihancurkan dengan bahan peledak yang ditanam selama penyerangan. تم أسرهم في المستوطنة. هذا مجنود الإسرائيليين يتم أسرهم. الله أكبر! الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! يلا
Hizbullah kembali melancarkan serangan membabi buta ke posisi Israel. Kali ini Hizbullah menggunakan rudal Falak 2 untuk memusnahkan Zionis. Dikutip dari Pars Today, Hizbullah menargetkan barak tentara rezim Zionis Parnit yang berada dekat perbatasan Lebanon. Serangan tersebut menggunakan rudal Falak 2 yang membuat Israel kewalahan menangkisnya. Selain itu, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pemukim Zionis Ivan Menachem di utara wilayah pendudukan menjadi sasaran serangan rudal. Serangan tersebut mengakibatkan korban jiwa bagi penghuninya. Pasukan perlawanan Islam Lebanon juga menyasar tempat berkumpulnya tentara rezim Zionis di dataran tinggi dekat perbatasan Lebanon. Perlawanan Islam di Lebanon juga menargetkan sekelompok tentara rezim Zionis di kota Yereon di utara wilayah pendudukan dan menimbulkan korban tertentu pada mereka. Menanggapi berlanjutnya kejahatan keji yang dilakukan Zionis di jalur Gaza, Hizbullah menargetkan posisi militer rezim Zionis di utara wilayah pendudukan. Serangan itu menimbulkan ketakutan bagi para pemukim Zionis di wilayah tersebut. Sejauh ini puluhan ribu Zionis telah meninggalkan kota-kota perbatasan karena takut akan serangan perlawanan Islam Lebanon. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF turut mengerahkan tentara wanita untuk berperang melawan Hamas. Namun tentara wanita Israel justru mendapat kerugian besar seusai berperang melawan militan Palestina. Dilaporkan tentara wanita Israel dimutilasi secara sistematis dalam perang tersebut. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh tentara cadangan Israel yang menangani jenazah yakni Sari Mendes, yang merupakan bagian dari unit cadangan tentara Israel yang berperan untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan tentara wanita untuk dimakamkan. Mendes berada di pangkalan Shura pada 8 Oktober 2023 silam setelah sehari serangan Hamas yang menewaskan lebih dari 1.200 orang. Dalam pengakuannya, beberapa tentara wanita Israel datang dengan pakaian yang minim dan berlumuran darah. Mendes menyebut beberapa alat kelamin tentara wanita Israel sudah tidak ada. Militer Israel mengklaim Hamas menembak alat vital tentara wanita Zionis. Tak hanya itu, Israel pun menuduh Hamas meruda paksa tentara wanita dari IDF. Namun Hamas membantah para pejuangnya meruda paksa siapapun dalam serangan operasi Banjir Al-Aqsa. Hamas mengatakan tindakan keji itu bertentangan dengan ajaran agama. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF berduka lantaran kehilangan seorang tentara Zionis yang tewas selesai pertempuran di jalur Gaza Utara. Sebelum tewas beredar video terakhir dari tentara Israel itu, adapun ia membuat video bersama rekannya yang memperlihatkan situasi di medan perang. Dikutip dari Ma'arif, tentara Israel itu bernama Mayor Netzer Simchi usia 30 tahun, yang merupakan perwira IDF yang bertempur di Batalion 87. Pria asal Nevol ini tewas pada 30 Januari 2024 di jalur Gaza. Mantan Menteri Yoas Handal membagikan video bersama Netzer sebelum tewas. Dalam video itu terlihat Netzer merekam kebersamaannya dengan Yoas Handal dan tentara Israel lainnya. Kemudian ia memperlihatkan situasi dan kondisi di sekitar medan perang. Dalam video itu, Netzer selalu tersenyum hingga tertawa bersama Menteri Yoas Handal. Kini kepergiannya menjadi luka terdalam bagi militer Zionis, keluarga hingga kerabat. Diakui Netzer adalah salah satu pejuang dan perwira terbaik yang berada di Korps Lapis Baja. Amerika Serikat melayangkan serangan balas dendam untuk 3 tentaranya yang tewas di Irak. Sayangnya serangan Amerika Serikat pada Jumat 2 Februari justru meleset. Pasalnya, serangan yang menargetkan militan Irak itu justru membunuh warga sipil. Dikutip dari tribunnews.com, 16 orang dilaporkan tewas dalam serangan Amerika Serikat. Pengeboman terjadi di wilayah yang diduga menjadi sarang militan Irak, yakni lingkungan Sika di Al-Qaim. Menurut warga setempat, kawasan itu digunakan kelompok militan bersenjata untuk menyimpan senjata dalam jumlah yang besar. Namun para militan itu meninggalkan lokasi tersebut beberapa hari setelah pembunuhan 3 tentara Amerika Serikat, sehingga serangan Amerika Serikat justru menewaskan warga setempat. Seorang warga sipil, Khaled Walid, mengatakan bahwa serangan Amerika Serikat dan ledakan sekunder amunisi yang disimpan di wilayah tersebut telah menyebabkan kerusakan yang luas.
Oleh sebab itu, pemerintah Irak melayangkan protes hingga memanggil kuasa usaha Amerika Serikat di Baghdad. Pihaknya meminta agar menyampaikan protes resmi setelah serangan dari Amerika Serikat. Israel berencana mengambil alih wilayah Mesir hingga berencana menyerang Rafah di jalur Gaza. Mengetahui hal tersebut, Jerman murka dan mengecam rencana Israel. Padahal sebelumnya Jerman menjadi negara yang mendukung Zionis. Dikutip dari Anadolu, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jerman, yakni Annalena Baerbock pada hari Sabtu 3 Februari. Ia mengaku terkejut dengan rencana Israel yang dianggapnya tidak bisa dibenarkan. Lantas ia memperingatkan Israel terhadap serangan militer di kota paling selatan jalur Gaza. Alasan Jerman murka terhadap rencana Israel lantaran Rafah dipenuhi dengan perempuan dan anak-anak. Oleh sebab itu, serangan ke Rafah bisa membunuh mereka yang tidak bersalah. Tercatat pula kota Rafah dihuni lebih dari 1,3 juta orang. Diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan pasukannya akan dipindahkan dari Khan Younis ke Rafah. Tujuan dari pemindahan tentara IDF untuk membasmi kekuatan kelompok Palestina Hamas yang berada di Rafah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.